Halo, apa kabar wong kita galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Agi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Sajian utama hari ini antara lain viral rumah warga diserang sekelompok orang. Nonjok hebat nih. Maju. Heboh penemuan harta karun di Sungai Komering. Dan jangan lewatkan kue merah putih Garuda Jumbo kreasi unik sajian HUT RI ke-78. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pagi ini. Viral di media sosial, rumah seorang warga di Palembang hancur dirusak sekelompok pria menggunakan senjata tajam. Penyerangan ini diduga dipicu keributan antar anak. Video viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik sekelompok pemuda melakukan penyerangan dan perusakan rumah milik warga di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sabtu kemarin. Dari rekaman video terlihat sekelompok pelaku melakukan perusakan rumah milik Eva dengan senjata tajam. Merasa tak terima atas kejadian ini, korban langsung melapor ke Mapolrestabes Palembang. Mendapatkan laporan korban, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi di lokasi kejadian. Pemilik rumah Eva menyatakan penyerangan dan perusakan rumah miliknya bermula dari keributan anaknya dengan anak pelaku tetangganya sendiri. Merasa tidak senang, pelaku mengajak orang luar untuk melakukan penyerangan dan perusakan rumah Eva. Masalah ini anak bebala dikeroyok, anak aku dikeroyok. Oh, tidak terima oleh gitu. Anak dia. Oh, gitu. Dia datang sini langsung rusak bang gitu. Ya. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang terlibat penyerangan dan perusakan rumah milik Eva. Dari Palembang, Muhammad David, Ainjus melaporkan. Sementara itu, warga Kabupaten Oki kembali dihebohkan dengan penemuan harta karun berupa emas. Pada emas batangan tersebut terdapat gambar Presiden Soekarno. Warga pun kini berbondong-bondong berburu emas tersebut. Warga desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung, Oki, dihebohkan dengan penemuan harta karun berupa emas. Bahkan emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering ini terdapat gambar Presiden RI Soekarno. Tak ayal penemuan harta karun ini menghebohkan masyarakat. Mereka pun berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan emas untuk berburu emas. Ada juga yang hanya ingin menonton dan menyaksikan pencarian saja karena penasaran. Hasil berburu emas ini diantaranya ada yang berupa emas batangan dan lempengan. Kemudian kalung perhiasan, gelang, dan guci teko. Belum diketahui secara pasti dari mana asal harta karun ini. Penemuan diduga harta karun ini bermula dari salah satu warga yang bermimpi jika di sungai tersebut ada harta karun, sehingga warga mencoba untuk menyelamnya guna membuktikan mimpi yang dialaminya. Siko. Semato. Jam berapa dapatnya itu pak? Jam 5 sore. Kamu turun dari jam berapa? Jam 5 lah. Oh, jam 5 kamu turun. Enggak kamu tuh dapat ini. Hingga kini warga masih terus berburu emas di Sungai Komering. Lokasi penemuan pun ramai dikunjungi tidak hanya warga setempat namun juga pendatang. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, Ainjus melaporkan. Pemirsa, puluhan hektar lahan gambut di sekitar area tol Palindra Ogan Ilir hangus terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat petugas kesulitan memadamkan api. Puluhan hektar lahan gambut di sekitar area tol Palembang Indralaya, Palindra, Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, hangus terbakar Kamis malam. Pihak tol pun menyiapkan satu buah mobil pemadam kebakaran sebagai antisipasi kebakaran meluas ke ruas tol. Kencangnya hembusan angin menyebabkan kebakaran semakin cepat meluas. Petugas pemadam kebakaran pun kesulitan memadamkan api akibat kencangnya hembusan angin. Hingga malam hari pemadaman masih terus berlangsung. Meski di tengah kegelapan, petugas tetap memadamkan kobaran api agar tidak meluas, terutama ke area tol dan pemukiman warga. Ya, karena ini merupakan pinggiran dari jalan tol, jadi ini yang kami kejarkan dulu. Sebagian kawan-kawan dari satu regu berada di sini untuk mengendalikan api supaya asapnya jangan sampai masuk ke tol.
Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran lahan gambut ini. Warga diminta mewaspadai bahaya karhutlah, apalagi saat ini merupakan musim kemarau yang berpotensi tinggi kebakaran. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga lapuk termakan usia dan belum diganti, pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina di Kabupaten Pali mengalami korosi. Akibatnya limbah minyak mentah mencemari rawa-rawa. Warna hitam pekat mengubah pemandangan rawa-rawa di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Rawa ini tercemar limbah minyak mentah yang bocor dari pipa penyalur milik Pertamina. Selain mencemari rawa, bocoran minyak mentah juga mengeluarkan bau minyak dan gas yang pekat. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, kebocoran pipa milik Pertamina ini diakibatkan pipa mengalami korosi yang diduga sudah lama tidak dilakukan pergantian oleh pihak perusahaan. Kebocoran pipa minyak mentah yang menyebabkan lingkungan tercemar ini menuai berbagai kalangan masyarakat yang meminta pihak perusahaan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan memperhatikan pergantian pipa. Perusahaan minyak itu untuk merawat pipanya sehingga tidak terjadi korosi, ataupun memang kalau sudah memang korosinya sudah harus diganti, ya memang harus diganti pipa itu kan. Selain masyarakat, protes juga disampaikan anggota DPRD Pali yang menilai pihak perusahaan tidak serius menangani limbah minyak mentah yang sering terjadi. Terkhusus untuk wilayah-wilayah yang pipanya sudah banyak korosi, pipa-pipa yang sudah umurnya puluhan tahun seperti ini kan, agar dapat lebih di skala prioritaskan lagi untuk penggantian lainnya. Pihak Pertamina telah melakukan upaya pembersihan, namun masih terlihat ada ceceran minyak mentah. Pihak perusahaan mengklaim telah berusaha maksimal mengatasi tumpahan minyak mentah yang mencemari rawa. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sementara itu, seekor buaya muara berukuran 3 meter berhasil ditangkap para pekerja perkebunan kelapa sawit di kawasan Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Namun sayangnya hewan yang dilindungi negara ini akhirnya tewas karena dilukai warga. Rekaman video warga ini memperlihatkan saat penangkapan seekor buaya muara yang berada di dalam kolam di lingkungan perkebunan sawit kawasan Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Predator malang yang diperkirakan sepanjang 3 meter ini tidak berdaya setelah tertangkap, dilukai dan dibunuh beberapa pekerja harian lepas PT Swadaya Indo Palma. Penangkapan hingga menewaskan satwa dilindungi ini karena dinilai dapat mengancam jiwa para pekerja perkebunan kelapa sawit. Buaya muara ini sering memunculkan diri di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Juga lah, nganggu wong juga lah, karena wong di sini yang PT-PT sini tahu gawi kan, galak gawi kena dijingok terus kan di sini kadangnya di sini. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan menyayangkan terbunuhnya buaya muara ini. Dari hasil investigasi tim BKSDA hanya menemukan barang bukti berupa sisa-sisa bagian tubuh berupa sisik kulit potongan daging. Sedangkan bangkai buayanya sendiri belum diketahui pasti keberadaannya. Dimohon untuk segera menghubungi call center BKSDA Sumsel melalui website kami di BKS Sumsel. Tindakan yang dikenakan untuk pelaku sendiri, Pak? Bagi pelaku yang sengaja melakukan melukai, membunuh, menangkap, itu akan dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. BKSDA Sumsel mengimbau masyarakat untuk tidak membunuh satwa liar yang dilindungi undang-undang. BKSDA juga memasang spanduk peringatan agar masyarakat berhati-hati pada area yang diberi papan peringatan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kue merah putih Garuda Jumbo kreasi unik sajian HUT RI ke-78. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR.
Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar News Sumsel. Sering cekcok dengan istri dan mertua sering ikut campur urusan rumah tangga. Seorang menantu di Oku Selatan tega membunuh mertuanya sendiri. Usai membunuh, tersangka kemudian ditangkap polisi. Tersangka SD 31 tahun diringkus Satreskrim Polres Oku Selatan usai melakukan pembunuhan terhadap AH 51 tahun mertuanya sendiri. Pembunuhan terjadi diduga akibat tersangka kesal, korban turut campur urusan rumah tangganya. Pembunuhan terjadi pada awal Agustus 2023 lalu di Desa Damarpura, Kecamatan Simpang, Oku Selatan. Tersangka tega membunuh mertuanya sendiri dipicu ketersinggungan sang mertua terlalu sering ikut campur dalam urusan keluarga tersangka. Selain itu, tersangka yang enggan dicerai istrinya timbul niat membunuh mertuanya. Korban dibunuh dengan sepotong balok kayu dan parang yang telah disiapkan tersangka. Tersangka membunuh korban saat sedang di dapur rumah bagian belakang, di mana korban dipukul dengan kayu di bagian tangan, bahu, dan dibacok di bagian tubuh lainnya. Itu tersinggung gara-gara mertua kamu ikut campur itu, makanya kamu ada niat membunuh itu. Wakapolres Oku Selatan Kompol Hardan menyatakan masih memeriksa tersangka untuk motif lain di balik kasus pembunuhan ini. Pelaku dengan anak korban ini suami istri sering cekcok, sering ribut rumah tangga, kemudian si korban ini ikut campur. Lalu ikut campur urusan rumah tangga, kemudian si pelaku ya, mempunyai niat untuk menghabisi mertuanya. Sehingga pada hari tersebut pelaku masuk dengan sudah mempersiapkan perlengkapan ya, kayu dan golok. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang begal sepeda motor yang menewaskan korbannya ditangkap dan dihajar massa. Pelaku tertangkap saat akan menjual sepeda motor hasil kejahatan. 1 bulan setelah melakukan aksi pembegalan sepeda motor, Akbar akhirnya ditangkap warga. Tersangka ditangkap warga Dusun 2 Banyu Asin saat akan menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Warga yang kesal kemudian menghajar tersangka hingga babak belur. Tersangka kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan polisi, peristiwa pembegalan yang dilakukan tersangka terjadi saat tersangka minta diantarkan tukang ojek dari Jalan Sabta Marga, Kota Palembang, menuju ke sebuah pabrik di kawasan Jalan Tanjung Api-Api, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin. Namun saat tiba di tujuan, tersangka meminta korban menyerahkan sepeda motornya. Korban pun menolak hingga ditikam tersangka. Korban Burhanuddin, warga Jalan Durian, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematangboran, Palembang, sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya tewas karena menderita sejumlah luka tusukan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Awalnya nawarkan motor. Jadi begitu dia nawarkan motor, kami dapat info bahwa ada yang kena begal, motornya warna putih. Kebenaran motor yang ditawarkan itu warnanya putih. Nah, disitulah kami curiga. Kami istilahnya buat SBC, kepung kami, jangan suruh berlari. Nah, dia berat-berat beli rokok.
langsung berlari. Nah, begitu berlari dikejar oleh massa. Nah, disitulah dapatnya. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan warga. Salah satunya pembuat kue di Palembang yang membuat kue bertema Hari Kemerdekaan yang disebut kue merah putih Garuda berukuran jumbo. Kue ini dibuat secara detail menggunakan tangan tanpa cetakan sedikit pun. Ikut meramaikan rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Pipit Permatasari, seorang perajin kue di Palembang, membuat kue dengan tema Hari Kemerdekaan. Pipit menyebutnya dengan kue merah putih Garuda. Ia menamakan kreasi kuenya dengan nama tersebut karena karakter kue yang ia buat menyerupai bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila. Membuat kue ini, Pipit menggunakan bahan butter, telur, susu bubuk, tepung maizena, terigu, gula halus, pengembang kue, dan pewarna makanan. Pipit lalu mencampur telur, gula bubuk dengan mixer sampai mengembang. Setelah mengembang sempurna, tambahkan butter yang dilelehkan dan ratakan dengan diaduk. Selanjutnya, masukkan pewarna makanan merah hingga rata. Kemudian dimasukkan ke dalam loyang berukuran 60 x 40 cm. Selanjutnya panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang dan dingin, kemudian di-filling dengan cream cheese dan coklat agar kue kokoh. Barulah dilapis dengan pondan yang terbuat dari gula. Pipit menyatakan kerumitan terjadi saat menghias dengan lambang negara Garuda Pancasila menggunakan icing pondan, karena harus detail sesuai lambang negara. Kue bertema kemerdekaan ini dibanderol Pipit dengan harga 1,5 juta rupiah. Tingkat kesulitannya lumayan di sini. Aku mengerjakannya 2 hari karena dari awalnya aku sketsa dulu burung Garudanya. Jangan sampai salah dari filosofinya, sayap kanan harus ada 17, sayap kiri 17, ekornya 8, di lehernya 45, dan itu harus dibikin detail sama, nggak boleh ada yang miss satupun. Amelia, salah satu pelanggan, mengatakan sengaja memesan kue jumbo dan unik ini agar perayaan HUT RI terasa lebih berkesan. Bahkan di luar ekspektasi ya, aku kira yang kayak kue merah putih doang gitu, tapi ternyata ada tambahan burung Garudanya gitu. Itu keren banget sih, di luar ekspektasi. Di kedainya di Jalan Pangeran Diponegoro, Palembang, selama bulan Agustus, Pipit Permatasari juga menerima pesanan kue dengan karakter lainnya. Nah pemirsa, jika Anda tertarik bisa datang ke sini ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap hari Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.